untuk melakukan tugasnya dengan benar, arif dan bijak, saya kira. Tetapi juga Indramayu, fokus Pantura. Pasca Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Anggi Noviah dilaporkan oleh PLT Kadinkes Indramayu ke pihak kepolisian, pimpinan DPC PDI Perjuangan akan mempersiapkan bantuan hukum untuk kader partai baik internal partai maupun tim advokat di luar partai. Penegasan itu disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Kabupaten Indramayu, Sahali, saat jumpa pers di depan kantor Sekretariat DPC Jalan Pahlawan, Indramayu, Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Saya kira DPC jadi Perjuangan Kabupaten Indramayu, karena Mbak Anggi adalah kader partai kita, dan DPC wakil ketua DPC dan DPC bertanggung jawab akan mendampingi Mbak Anggi. Ya, tadi sudah saya lakukan ya dengan teman-teman media juga. Alasan sikap DPC PDIP, mengingat Anggi Noviah sedang menjalankan amanah rakyat sebagai petugas partai yang ditempatkan di gedung DPRD Indramayu guna menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Maka dipastikan DPC akan melindungi dan mendampingi Anggi Noviah yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Indramayu. Menurutnya, langkah konkret yang akan dilakukan partai adalah mengingat pengadu dalam hal ini adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan yang notabene bawahan dari kader partai yang saat ini menjabat Bupati Indramayu, tentunya akan meminta klarifikasi Bupati untuk memanggil PLT Kadinkes yang sudah melaporkan kader partai PDIP. Karena yang dilakukan oleh Mbak Anggi adalah sesuatu yang sudah kita tugaskan sebagai petugas partai di parlemen. Dia menyampaikan aspirasi masyarakatnya, dan itu juga mungkin sudah dikaji di dalam mekanisme persidangan tentang masukannya ketika ada rapat dengan Dinas Kesehatan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Anggi merupakan salah satu tugas beliau sebagai anggota DPR, dan pastikan DPC akan melindungi dan membantu Mbak Anggi. PLT Dinas ini saya kira ya karena kita juga kebetulan Bupati ini kan kader partai juga. Ya kita pengen meminta Bupati untuk memanggil, maksudnya PLT Dinas melaporkan kader kita ini seperti apa. Artinya biar clear lah, karena dinas ini di bawah ampuannya Ibu Bupati. Ibu Bupati juga kader partai dan Mbak Anggi juga kader partai. Dan saya kira ya kita patut juga meminta Bupati untuk mengevaluasi memanggil kepala PLT Dinas Kesehatan untuk apa sih tujuannya melaporkan yang sudah menjadi tugas dewan dan petugas partai ini. Apa yang saya perjuangan itu bukan angan-angan omong kosong, bukan berita bodoh. Itu memang asalnya sebagai bentuk perlindungan dan bantuan hukum yang sudah dipersiapkan, DPC PDIP Kabupaten Indramayu sudah mempersiapkan tim Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat BBHAR, sehingga potensi untuk pendampingan atau bahkan pelaporan kembali sudah dibahas oleh tim saat ini. Nah, ketika terkait masalah bentuk perlindungan kita, ya kita sudah akan siapkan secara hukumnya. Mbak Anggi pasti akan didampingi oleh badan hukum yang ada di partai, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat. Kita juga sudah mempersiapkan, kita juga sudah merumuskan, sehingga potensi untuk pendampingan dan bahkan mungkin berpotensi untuk melakukan upaya pelaporan juga kita lagi persiapkan itu. Kita siapkan kaji, dan kalau misalkan ternyata di kajian BBH Rakyat ini ada potensi untuk bisa dilaporkan balik siapapun itu, ya pasti kita juga akan melakukan upaya itu. Itu memang asalnya dari aspirasi masyarakat. Betul adanya begitu. Jadi saya tidak menyebarkan berita bohong. Senada, Wakil Ketua Bidang Politik, Suryadi Carkaya, menegaskan, jika Anggi Noviah adalah marhen yang sedang menyelamatkan nasib kaum marhen, siapa itu ya mereka para PTT yang sudah mengadu nasibnya kepada Wakil Rakyat Anggi Noviah yang saat ini duduk di Komisi 2 DPRD Indramayu. Dia Mbak Anggi sebagai marhen harus membela marhen, kaum marhen. Kaum marhennya itu salah satunya adalah para honorer itu orang lemah, dia harus dibela. Kemudian lewat media sosial kan sekarang sudah biasa. Karena apa? Media sosial ini akan tersebar dengan mudah dan menginformasikan. Nah, kemudian ada yang melaporkan, karena dia sedang bertugas sebagai petugas partai, ya partai harus pasang badan. Asalnya dari aspirasi masyarakat. Betul adanya begitu. Jadi saya tidak menyebarkan berita bohong.
apalagi mengada-ngada membuat framing yang lain. Tidak, itu salah. Itu sangat salah. Karena apa? Ia meminta kepada Bupati untuk segera memanggil PLT Kadinkes Indramayu atas upaya pelaporan terhadap petugas partai yang sedang ditugaskan sebagai wakil rakyat. Sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah kaprah jika fatsun PDI Perjuangan atau Soekarnois itu adalah membela Wong Cilik sedang susah maka harus dibela. Logikanya begitu ya. Nah kemudian kalau misalkan bupati ini adalah kader partai, ya kita minta bupati, mendesak bupati untuk memanggil orang yang mempermasalahkan kader partai kita, itu harus kemudian dipanggil segera mungkin. Maksudnya apa? Orang lagi bertugas dipanggil, kan begitu logikanya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah nih. PDI Perjuangan jelas fatsunnya Soekarnois itu bela Wong Cilik sedang susah harus dibela. Itu logikanya harus begitu. Jadi jangan kemudian ini dikait-kaitan bermusuhan dengan bupati. Enggak ada. Pembelaan kita jelas. Wilayah juang kita jelas. Kita berjuang untuk kaum marhaen. Orang yang lagi susah harus kita bela. Begitu. Terima kasih, Dok. Anak hukum untuk melakukan tugasnya dengan benar, arif dan bijak, saya kira. Tetapi juga ini harus dipahami ranah petugas partai ini atau ranah kedewanan ini, ruangnya bukan hanya ruang hukum saja, tapi ruang politik juga terjadi. Dari Indramayu, Jujun Juhanda Fokus Pantura melaporkan.